Hari esok tidaklah mudah. Kalau di Ramadan kita bisa beribadah, salah satu faktornya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kendala-kendala untuk taat, kendala-kendala untuk beribadah, kendala-kendala untuk mengerjakan amal soleh dipersempit oleh Allah, diminimalkan oleh Allah, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita SAW bersabda tentang Ramadan, wasufidat maradatul jin, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak bisa leluasa di bulan Ramadan, dan itu yang membuat kita tanpa bisa didustakan beribadah dengan lebih maksimal di Ramadan. Dan bukankah ketika kita berpuasa nafsu kita ditekan dan diminimalisirkan, dan nafsu adalah penghalang yang sangat besar dampaknya agar kita tidak istiqomah. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan dan kemungkaran. Dan di Ramadan nafsu dibelenggu dengan puasa kita. Di Ramadan nafsu dibelenggu dengan tarawih kita. Di Ramadan nafsu dibelenggu oleh etikaf kita. Dia tidak bisa berpuasa. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan hari ini, esok, lusa, ketika kita kembali berhadapan dengan kehidupan real setelah 1 bulan penuh kita ditampa dan dididik oleh madrasah Ramadan. Ini tidak mudah. Bahkan hadirin Allah muliakan, tidak perlu nunggu 1 pekan kemudian, tidak perlu menunggu bulan Syawal menjelang berakhir. Mulai hari ini, pola-pola yang lalu, kita bisa melihat siapa yang benar-benar istiqomah dan siapa yang menghilang dari rumah-rumah Allah, siapa yang masih sujud kepada Allah, dan siapa yang sudah tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan kuncinya, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa bertahan, agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa eksis sampai Ramadan tahun depan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkan Allah tabaraka wa taala. Agungkan Allah tabaraka wa taala. Besarkan nama Allah. Dan takbir tidak cukup dengan lisan. Apakah itu berfungsi benar? Jawabannya iya. Sejarah telah membuktikan bahwa takbir dan pengagungan kepada Allah mampu membuat seorang budak yang bernama Bilal bertahan walaupun disiksa, walaupun dianiaya, walaupun dizolimi, walaupun disakiti, walaupun dilecehkan. Dan ujian kita mulai hari ini sampai 11 bulan ke depan tidak separah Bilal, tidak seberat Bilal, tidak sepelik Bilal. Apa yang membuat Bilal bisa bertahan pada saat beliau disiksa? Apakah beliau punya senjata dan punya kekuatan militer atau pasukan keamanan? Apakah beliau punya uang? Beliau tidak punya uang. Beliau punya takbirullahi azza wa jalla. Beliau punya sebuah hal dalam diri beliau, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu setiap disiksa, beliau hanya mengatakan Al-Ahadul Ahad, Allah yang Esa, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Maka siksaan aku ini kecil, Allah yang Maha Besar. Maka hinaan kepada diriku ini kecil, Allah yang Maha Besar. Maka kesulitan ekonomi aku pada saat ini kecil, Allah yang Maha Besar. Maka dunia ini kecil, Allahu Akbar. Takbir yang membuat Nabi Musa alaihissalam di kondisi terjepit tetap bisa istiqomah ketika di hadapannya laut dan di belakangnya tentara Fir'aun, dan sebagian pengikut beliau tidak percaya dan sudah putus asa bahwa ini akan berhasil, dan mereka mengatakan dengan kalimat yang menggembosi mental, menggembosi semangat, inna lamudrakun, kita pasti tertangkap oleh Fir'aun. Hadirin yang muliakan, bagaimana sikap Nabi Musa pada saat itu? Lagi-lagi takbir menjadi solusinya. Beliau agungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati beliau. Dan lisan mengatakan, qala kalla. Bukan begitu caranya. Sesungguhnya Rabbku bersama denganku dan dia akan memberikan petunjuk. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, maka masalah kita pada pagi hari ini kecil. Kalau Allah Maha Besar, maka pengepungan yang dilakukan Fir'aun itu kecil. Apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan ini semua dan menyelamatkan kita? Dan yang terjadi, Allah terganggu perasaan tahan baku hambanya terhadap dirinya. Begitu Nabi Musa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka solusi dan hidayah pun diberikan. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke permukaan laut, maka laut akan terbelah. Dan mereka pun lolos dan selamat, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa besarnya bagi yang maha besar untuk membelah laut menjadi 12 jalan pada saat itu.